Masih di dua arah saudara, berbagai dinamika yang berkembang menjelang Pilkada DKI Jakarta ini tentu bisa kita lihat dari hasil survei yang dihasilkan oleh beberapa lembaga survei terkait dengan elektabilitas masing-masing calon. Kita lihat sama-sama. Ya, ini dari Lingkaran Survei Indonesia untuk periode 31 Oktober sampai 5 November. Semua hampir di kisaran 24,6%, 20,9% dan 20% dan tidak menjawabnya justru lebih besar dari angka masing-masing pasangan calon. Selanjutnya lembaga survei yang lainnya yang juga melakukan survei di rentang waktu yang tidak jauh berbeda adalah Indokon. Itu ada di angka 30,1% untuk pasangan nomor urut 2, Agus Yudhoyono di 26,4%, pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan ada di 21,6% dengan posisi tidak menjawab juga ada di angka 22%. Selanjutnya di survei Lembaga Konsultan Politik Indonesia atau LKPI juga ada di rentang yang tidak jauh berbeda, ada 27,4%. Agus Yudhoyono ada di 30,4%, lebih tinggi, dan juga ada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di 28,7% dan tidak menjawab 24,7%. Saya akan langsung bertanya ke Pak Didi, Anda percaya dengan hasil survei tersebut? Saya kira survei ini kan suatu lembaga yang di mana-mana secara ilmiah dilakukan. Tapi tentunya begini ya, survei nggak boleh jadi pegangan satu-satunya. Saya kira tiap calon harus usaha kerja yang kerja keras, turun ke lapangan, lalu kampanye yang positif itu yang akan jadi penilaian. Masyarakat Jakarta sudah cerdas, saya pikir harus jauhi kampanye-kampanye yang berbau sara, kampanye-kampanye yang memojokkan seseorang dengan hal yang tidak terkait dengan kampanye itu harus dijauhi. Saya kira kita belajar dari Nelson Mandela, ini menarik nih ya, Nelson Mandela nih seorang pemimpin ya yang sangat kesabarannya tinggi, kecerdasan emosionalnya tinggi itu jadi modal, dan dia tidak pernah cara mengalahkan lawan tanpa menyakiti lawannya. Bayangkan hampir 30 tahun ya, 25 tahun di penjara, dia keluar lawannya itu bisa tunduk sehingga akhirnya cita-cita perjuangannya tercapai. Saya pikir itu contoh yang baik. Dan jadi contoh buat semuanya. Oke, baik. Saya tangkap. Oke, Bu Esa, bagaimana Anda percaya dengan hasil survei ini dan kira-kira bagaimana strategi PDIP selanjutnya? Ya, yang menarik kan yang tidak menjawab makin besar nih. Betul. Jadi itulah yang menjadi area untuk rebutan kita bertiga sebetulnya untuk meyakinkan bahwa kemudian kita bisa menarik sebagian besar mereka. Tapi yang paling penting saya pikir juga tantangan bagi kita semua ya, tiga paslon adalah memastikan bahwa yang punya hak suara itu akan datang pada saat coblosan, karena dari beberapa tren kecuali pada saat Pilpres ya Pak Jokowi tiba-tiba golputnya itu masih tinggi, dan harapan kita di pilkada-pilkada termasuk Jakarta itu akan naik. Jadi memang masih ada waktu. Partisipasi politiknya akan tinggi. Itu tantangan kita semua sih, agar supaya yang punya preferensi atau punya hak itu akan datang kepada coblos akan ikut nyoblos pada hari H itu ya. Oke, baik. Gerindra bagaimana pendapatnya? Ya, saya kira survei kan satu produk ilmiah yang harus kita hormati dan hargai. Saya setuju tadi Mas Didi, Mbak Eva, ya kita semua yang lebih penting bukan surveinya, tapi menjadikan survei sebagai alat untuk evaluasi dan kita menawarkan program, visi, dan misi yang lebih baik. Saya kira itu solusi yang baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita semua selalu damai, menyejukkan, mengedepankan visi dan program. Kita menjaga kebinekaan kita, kerukunan beragama kita yang sudah puluhan tahun kita jaga. Jangan sampai ini, terutama buat Ahok ya, khususnya, agar kita semua mengingatkan beliau, menjaga beliau, tidak keluar, tidak out of tongue ya, apa yang dilakukan di Pulau Seribu itu kan istilahnya out of tongue itu istilahnya. Baik. Keluar, dan saya kira ini tidak terulang lagi supaya kita bisa melalui proses ini lebih baik, dan kita bersyukur mudah-mudahan Indonesia menjadi negara yang lebih baik demokrasinya ke depan. Oke, baik. Bung Aceh. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh semuanya tadi, bahwa survei itu adalah snapshot pada saat itu. Bunga-bunga dari demokrasi. Bukan hanya bunga-bunga, tapi memang potret pada saat itu. Segala itu bisa berubah. Sebagaimana yang kita tahu, kita belajar bahwa dari proses pemilihan presiden di tempat-tempat lain, kita tahu bahwa tren kepemimpinan sekarang sudah mulai berubah gayanya. Kemarin belajar dari pemilu di Amerika,
Siapa yang Ya. nggak menyangka Hillary pada seminggu sebelum pemilihan dia surveinya tinggi, tetapi orang mencibir seorang Trump gitu yang meledak-ledak, tapi justru dia yang terpilih gitu ya. Nah, oleh karena itu buat kita survei penting, tetapi itu sebagai satu snapshot buat kita untuk melihat sejauh mana proses evaluasi. Ya, Nah, oke. yang terpenting buat kita adalah kita harus jaga kebinekaan bangsa kita harus jaga kebersamaan kita, karena pilkada adalah evaluasi kita untuk mencari seorang pemimpin yang terbaik buat Baik. bangsa kita. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu atas waktunya di Dua Arah malam hari ini, dan saudara, kita semua sepakat di sini apapun yang terjadi perbedaan hanyalah tetap berada di ruang Dua Arah ini. Di luar sana kita harus menjaga kebersamaan, kita harus menjaga pilkada DKI Jakarta berjalan dengan damai, bersih, dan tentunya bisa memunculkan pemimpin yang memang dibutuhkan Jakarta. Saya Denta Mirakusuma, sampai jumpa.